Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas matematika wajib untuk kelas 12 IPA 4 dengan pokok bahasan geometri ruang pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama ini saya akan membahas untuk komponen-komponen dari bangun ruang, di mana komponen bangun ruang itu terdiri dari rusuk. Di rusuk itu merupakan pertemuan dua buah titik yang berupa ruas garis. Nah, ini contoh gambarnya ya. Oke. Dan rusuk yang pada gambar di atas adalah AB, AD, CD seterusnya sampai FG. Jadi totalnya 12 rusuk. Kemudian ada bidang atau sisi. Nah, bidang atau sisi ini adalah daerah pada bangun ruang yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Jadi sisi itu berbentuk sebuah bidang yang membatasi bangun ruang tersebut. Nah, ini contohnya. Ini ada 6 bidang ya. Bidang depan, ini depannya B, C, G, F, ada bidang belakang, A, D, H, E, bagian samping, G, C, D, H, dan ada bawah, gitu seterusnya ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan coba petakan di GeoGebra supaya nanti kalian lebih jelas untuk melihat bangun ruang dari berbagai sudut pandang. Nah, ini ya sudah disebutkan bangun ruangnya ada total sisi atau bidangnya itu ada 6 ya. Oke. Berikutnya ada titik sudut. Jadi titik sudut ini adalah titik hasil perpotongan dua rusuk atau lebih pada sebuah bangun ruang. Nah, titik sudut ya kalau pada gambar ini ya yang posisinya ada di titik gitu ya. Ada di titik sudutnya. Jadi total titik sudut itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 8 ya. Ada 8 titik sudut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini karena depannya adalah sebuah bidang, berarti dia bidang diagonal itu berbentuk sebuah bidang. Bidang diagonal adalah suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Jadi bidang diagonal ini sebuah bidang yang menyilang atau melintasi. Nah, contohnya ini jelas nih ya. Di sini ada A, B, G, H, E, D, G, F, ada E, H, C, H, begitu seterusnya. Untuk yang ini A, D, G, F. A, D, G, F itu kurang lebih samanya dengan yang atas yang ini. Cuma kalau yang atas nyilangnya dari kiri atas ke kanan bawah, kalau yang bawah nyilangnya dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi memang terlihat kayak garis aja ya. Terus sebenarnya itu adalah bidang. Oh, ini gambar di atas bidang adalah ini disebutkan ya. Ada 6 semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagonal bidang. Nah, kalau sekarang bidangnya di akhir. Nah, diagonalnya di depan, diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang ini membentuk sebuah garis. Maka diagonal bidang adalah garis yang merupakan diagonal dari bidang pada bangun tersebut. Jadi pengertiannya sama sih, melintang juga atau melewati bangun ruang. Tapi kalau yang ini dalam bentuk sebuah garis. Nah, contohnya ini. Pada kita gambarkannya pada satu sisi aja sudah terdapat dua diagonal bidang. Contohnya untuk sisi A, B, C, D. Nah, ini diagonal bidangnya ada dua, AC dan BD. Nah, karena kita sudah tahu bahwa sisi itu semuanya ada 6 gitu ya, ada 6 dan satu sisinya ada 2, berarti 6 kali 2 aja berarti semuanya adalah 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 sisi kali 2, 12. Jadi itu diagonal bidang. Berikutnya ada diagonal ruang. Ya, diagonal ruang adalah garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Nah, kalau diagonal ruang ini sama garis yang melintang tapi melintangnya di dalam ruang. Kalau tadi diagonal bidang yang melintangnya di satu bidang, kalau diagonal ruang ini dia melintangnya pada satu ruangan atau pada dalam bangun ruang. Nah, ini ada 4 diagonal ruang, yaitu AG, DF,
EC, dan BH. Nah ini kalau kalian belum begitu terpetakan gitu ya, belum begitu paham bagaimana gitu ya bangun bidang diagonal, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, nanti saya akan petakan atau saya akan tunjukkan di GeoGebra. Oke, kita langsung masuk ke GeoGebra. Nah, sekarang saya sudah masuk GeoGebra. Di sini oke, saya sudah masuk GeoGebra. Nah, di sini GeoGebra bentuknya ya berbentuk kartesius dengan dimensi 3. Ini saya ambil dalam bentuk dimensi 3. Oke. Kita akan buat dulu kubusnya. Karena untuk mengecek kita lebih mudah menggunakan kubus. Kita bikin yang sisinya atau panjang sisinya itu 4 ya. Oke, ini sudah terbentuk kubusnya. Oke, agar lebih memudahkan saya hilangkan garis-garis ini. Oke. Nah, jadilah bangun ruang kubus. Kita bisa putar-putar, kita bisa lihat dari perspektif mana gitu ya. Kita mau lihat nih. Nah, kita ini udah tampilan 3 dimensi. Agar lebih mudah juga kayaknya saya hilangkan dulu warnanya, warna sisinya biar nanti terlihat transparan. Biar terlihat transparan. Oke. Ini kalian juga bisa coba di handphone kalian masing-masing. Tinggal ketik aja 3D kalkulator atau GeoGebra. Nanti kalian bisa mencoba sendiri untuk membuat sebuah bangun ruang. Oke, ini sudah saya hilangkan. Nah, kita mau lihat dari perspektif mana gitu. Oke. Nah, kita mulai dari ini ya, dari yang pertama. Tadi kita belajar tentang mengenal rusuk. Rusuk tuh yang mana sih? Nah, rusuk tuh ini garis-garis ini. Garis-garis yang membentuk kubus itu rusuk. Nah, yang berwarna merah ini sebenarnya rusuk gitu. Totalnya ada berapa? Ya, hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 rusuk. Ya rusuknya udah tahu ya rusuk itu mana. Nah, contoh rusuk mana misalkan kalau di peta apa disebutkan dengan huruf ini dari E ke F itu rusuk. Satu rusuk. H ke G, nah itu 2 rusuk. Oke. Kemudian dari rusuk kita masuk ke bidang ya. Bidang itu apa sih? Ya bidang itu kumpulan dari lebih dari 2 titik ya. Jadi kalau misalkan ada 3 titik dihubungkan, nah itu membentuk sebuah satu bidang ya. Nah contohnya di sini ya kita bidangnya ini. Nah, bidangnya yang tadi saya hilangkan ya warnanya. Itu bidang. Oke. Itu bidang sudah tahu lah ya. Bidang contoh bidang ya adalah ini. Misalkan F E H G. F E H G gitu ya. Nah, itu satu bidang ya. Totalnya adalah 6 bidang. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan cari tahu yang disebut dengan bidang diagonal. Bidang diagonal karena depannya ada kata bidang, maka ini akan membentuk sebuah bidang. Contohnya mana? Ya, saya akan contohkan satu saja deh. Contohnya adalah ini. Ini tarik ke atas. Hubungan ke bawah. Nah ini adalah bidang diagonal. Bidang diagonalnya bisa dilihat ya, bidang diagonal dia melintang dari kiri atas ke kanan bawah. Mana lagi dong diagonal bidang? Bisa gitu. Kita tentukan bidang diagonal yang lainnya. 1, 3. Oke, ini juga bidang diagonal. Cuma lintangan yang berbeda ya. Nah, itu yang berwarna biru itu adalah bidang diagonal. Itu bidang diagonalnya ada 2. Oke.
bidang diagonal sudah. Oke, saya hilangkan dulu. Kelebihan. Oke, kita hilangkan aja deh. Terus aja. Oke, sekarang kita masuk ke bidang diagonal bidang. Jadi diagonal yang ada pada bidang, jadi sebutnya diagonal bidang. Contohnya mana? Ya, karena diagonal bidang itu berbentuk sebuah garis, ya, contohnya adalah ini. Dari sini dihubungkan ke sini. Nah, itu diagonal bidang. Mana lagi? Ini misalkan ke sini. Pokoknya yang ngilang-ngilang pada sebuah bidang itu diagonal bidang. Totalnya ada 12. Oke, berikutnya sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang dia menyilangnya di dalam ruangan, tidak pada bidang, ya. Dan dia lebih panjang tentunya karena dia melintangnya di dalam ruangan. Oke, contohnya mana? Oke, saya contohkan ya. Nah, ini untuk diagonal ruangnya. Dari sini ketemu ke sini. Bisa juga dari ujung sini ke ujung sini. Oke, kalau bingung, tenang. Saya putar posisinya. Oke, itu dia. Dia menyilang. Nah, itu dia. Ini dua aja ya yang saya buktikan. Yang lainnya nanti kalian bisa lihat di PowerPoint juga sih. Untuk yang di sini saya letakkan dua aja. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, itu komponen dari bangun ruang gitu ya. Jadi ini hanya pengenalan saja. Jadi nanti pas saya bilang sebuah diagonal bidang, nah nanti kan sudah nyambung. Diagonal bidang itu bentuknya seperti apa gitu ya. Tarik garisnya dari mana ke mana biar tahu gitu ya. Kalau sudah tahu kan enak nanti. Nah, mungkin itu saja sih materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi insya Allah secara kontinu nanti di pertemuan saya akan sediakan PowerPoint, juga sediakan video pembahasannya. Ya, mudah-mudahan saya selalu diberikan kesempatan, waktu, dan kesehatan untuk terus membuat video-video pembelajaran untuk kalian, khususnya siswa saya di kelas 12 IPA 4. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.